Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Lo tuh tipe orang yang gimana sih? Apakah lo pilih untuk makan enak? Apakah lo pilih untuk makan enak plus minum-minum enak? Atau justru lo live musikan atau gimana? Ya gue nggak tahu ya. Tapi gue adalah orang yang bisa milih kalau misalkan dikasih pilihan mau makan enak apa ngopi enak, gue akan lebih milih ngopi enak. Soalnya makanan buat gua adalah, sesuatu hal yang simpel, yang gua yakin di resto-resto atau di warung-warung tertentu itu udah pasti enak. Jadi, gua akan lebih milih ngopi enak. Soalnya dari yang gua datengin, tidak semua tempat kopi yang berada di tempat waktu gua berada itu kopinya enak. Gua sering banget nemuin, kopi yang tidak enak menurut gua, dan gua udah punya preferensi enak menurut gua sendiri juga. Karena waktu, dulu teman-teman gua, bahkan sampai sekarang ya, teman-teman gua itu sangat-sangat ngulik gitu. Jadi sekarang ini posisinya gua, brewing sendiri dengan alat-alat manual, bukan mesin ya, karena mesin mahal. Jadi dibandingkan memperbaiki gizi gua yang sudah cukup baik ini ya, yang sedang berusaha dikurangi ini gizinya, gua lebih memilih untuk ngulik kopi nih sekarang. Soalnya beberapa kali gua beli di toko-toko kopi online itu tuh lumayan lumayan ya udahlah daripada nggak ada gitu. Jadi kesannya tuh bukan pengen menikmati tapi justru jadi ya udah aja gitu, ya udah momen gitu. Dan kayak kesehatan di gua tidak punya penyakit yang terkait sama kopi seperti mah atau bahkan yang paling parahnya mungkin GERD, nggak ada sih gua. Tapi dulu gua sempet parah juga karena ada kecanduan ya, gue mungkin bisa bilang kecanduan kopi saset. Yang kopi-kopi kemasan itu gue bisa sehari minum 6 kali nyeduh lah kopi-kopi instan itu. Dan akhirnya gue punya asam lambung yang lumayan parah waktu itu. Penyakitnya cemen gitu. Penyakitnya cuma ya udah gue nggak bisa kentut aja. Tapi kalau misalkan lo tahu posisinya, lo tahu rasanya, itu nggak enak banget. Dan gue sampai ke IGD waktu itu dan opnam 3 hari karena sesimpel gue nggak bisa kentut. Itu bukan berarti kopi saset itu tidak baik, tapi kalau dari sisi gue justru konsumsinya berlebihan aja. Sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik ya, mau apapun itu. Bahkan olahraga pun, bahkan makan sehat pun kalau misalkan kebanyakan, ya tidak baik. Itu bisa ya kalau misalkan olahraga lo overuse ototnya apa segala macam, lo cedera. Kalau makan sehat ya sama, jadi lo punya gangguan pencernaan juga nantinya kalau misalkan kebanyakan. Kuantitinya ya, balik lagi ya kuantitinya. Kalau misalkan lo bisa atur si kuantitinya sesuai dengan yang disarankan, harusnya sih justru jadi sesuatu yang baik di badan lo tuh. Nah, sekarang ini gue lagi coba ngatur agar tidak terlalu banyak ngopi. Mungkin gue batasin kayak sehari ini 4-5 cangkir. Tapi yang jelas kopinya adalah kopi-kopi fresh brewed. Jadi gue green sendiri, gue beli beans bentuknya masih biji ya, bukan bubuk. Dan gue green sendiri, abis itu gue seduh sendiri dengan alat manual lah ya, V60 kayak gitu. Terus dari situ ya udah gue udah tahu, oh ini tuh enak ya si toko kopi ini jual bijinya enak. Kalau misalkan sekarang gue udah ada langganan nih, ada beberapa. Salah satunya ada teman gue buka roastery juga. Yang nggak tahu roastery itu apa, itu tuh kayak tempat panggang si kopi, biji kopi lah. Tempat panggang biji kopinya. Itu kira-kira kalau misalkan bijinya bagus itu disempurnakan di roasting gitu. Kalau misalkan bijinya jelek mungkin bisa diperbaiki di roasting. Gue nggak tahu juga ya, tapi yang jelas gue belum pernah nyobain roasting kopi. Tapi gue adalah home brewer lah jatuhnya. Ini agak segmented ya. Mungkin nggak semuanya ngerti kopi.
Dan mungkin juga banyak yang cuma asal ada kopi dan susu gitu. Nggak apa-apa juga, itu kan preferensi masing-masing ya. Tapi kalau gua sendiri, gua sudah berhenti minum kopi manis itu setelah gua tahu ternyata kopi ini banyak karakternya. Justru jadi kayak lo mendalami wine juga. Jadi ada cuppingnya. Cupping tuh kayak kalau misalkan di wine tuh wine tasting kayak gitulah. Terus kayak banyak hal-hal yang gua cari juga yang sekarang ada di keranjang belanja marketplace gua. Salah satunya adalah grinder dan salah satunya adalah alat brew manual yang lain gitu. Ada beberapa hal yang masih pengen gua coba karena menurut gua hobi kopi ini tuh tidak terlalu sulit dibandingkan hobi-hobi yang lain. Banyak orang milih hobinya masing-masing, kayak yang sampai sekarang menurut gua susah banget itu adalah parfum. Parfum itu tidak bisa dibeli dengan dibaca menurut gua. Harus dicium dulu sendiri di tokonya gitu. Baru lo dapat kayak ini tuh karakternya seperti ini. Kalau kopi masih bisa kayak misalkan lo beli gara-gara lo baca doang tanpa lo nyobain, itu masih bisa. Gua pun kayak gitu beberapa kali dan hasilnya ya tergantung lagi dari si roasterinya seperti apa dan kualitas kopinya seperti apa. Tapi yang jelas selama yang gue coba, harga sih nggak bohong ya. Ternyata makin mahal si biji kopi ini, makin enak juga, makin aneh-aneh juga nih karakternya. Kayak gue pernah nemu mungkin baru bulan kemarin gue beli biji dari Costa Rica yang mana tidak jadi patokan kopi nih seperti ini, soalnya rasanya lumayan unik buat gue, kayak bener-bener mungkin hampir kayak teh justru, tapi itu mahal banget. Dan ajaibnya kalau misalkan si biji Costa Rica ini gue beli direkomendasiin dari teman gue. Si teman gue ini bilang lo campur aja ke biji lain 1 gram gitu sekali serving. Oke, gue cobain dan hasilnya tuh jadi sangat-sangat fruity. Jadi beberapa kopi yang gue suka itu karakternya fruity. Lebih mungkin kalau yang ngerti dan hobi juga, kayak misalkan kalau misalkan lo beli beans natural, nah itu tuh rata-rata gue suka tuh, soalnya ada acidity yang tinggi dan ada rasa-rasa fruity yang sesuai karakternya masing-masing tapi lumayan kuat gitu. Dibandingkan dengan kopi Italian roast yang kayak ini strong gitu, ini pahit apa segala macam. Buat gue ada rasa yang gue ambil di kopi yang natural roast ini yang tidak di wash itu tuh karena ada beberapa rasa yang baru di unlock di gua. Ternyata kopi itu tidak melulu pahit ya. Ternyata kayak kopi itu bisa muncul rasa-rasa seperti coklat, seperti citrus dan lain sebagainya gitu. Itu buat gua jadi poin penting juga selama gua ngopi ya. Yang akhirnya gua setiap pagi melakukan ritual. Jadi bangun itu gue harus bikin kopi dulu, baru gue mandi, baru gue berangkat kerja. Yang mana kopi yang gue bawa itu harus 1 tumbler sekitar 500 ml. Jadi dosisnya itu sebenarnya lebih kurang sama kayak double shot espresso kali ya. Nah di coffee shop juga kalau misalkan gue beli ke coffee shop apa segala macam itu lumayan rewel juga. Jadi sekarang setelah gue tahu ada beberapa jenis ekstraksi kopi dari mesin seperti espresso, ristretto dan satu lagi gue lupa gitu. Gue jadi lumayan rewel sama baristanya pas pertama order gitu. Ini bisa kayak gini nggak? Ini bisa kayak gitu nggak? Nah itu tuh kayak bikin susah sendiri juga sih sebenarnya. Jadi karena gue udah tahu apa yang gue mau, dan kalau misalkan ternyata si tokonya tidak bisa meet ekspektasi gue, jadi pas pertama sip itu tuh kayak akan ada unsur kecewanya gitu. Itu yang nggak enak tuh. Nah makanya gue lagi coba brew sendiri biar hari gue tetap baik sih, mood gue tetap baik, tidak ada sanggahan apapun dari kopinya. Kalau makan ya gue sih nggak pernah repot
mau makan apa juga ayo gitu, mau makan pinggir jalan, mau makan resto fine dining juga ayo, yang jelas enak. Buat gua apapun yang masuk ke badan gua harus enak. Itu kenapa gua kerja, itu juga kenapa gua nyari duit. Gua nggak tahu kalau lo, apa lo masuk juga apa enggak, tapi yang jelas yang penting enak lah ya.